Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa'ada bi'izhari dinih ala kulli dinin wa wa'ada binasrihi ibadil mu'minin ala kulli aduwin affakin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid At-Taqwa yang berbahagia, alhamdulillah pada subuh hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan subuh yang pertama ya pada bulan Agustus tahun 2024. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu sehat, panjang umur, mudah rezekinya, dan selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat kita buat junjungan kita Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah kajian KAS ya, kajian Ahad subuh yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana Al-Qur'an membongkar watak buruk daripada sifat-sifat orang-orang Yahudi. Dan ini sangat relevan, sangat berkaitan dengan kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini yang mana kita ketahui bahwasanya salah satu pimpinan terbesar daripada pejuang Palestina yang bernama Syekh Ismail Haniyah ya terbunuh syahid, dibunuh oleh orang-orang Israel ya, dan kemudian juga banyak sekali kita lihat dari berbagai macam video yang beredar bagaimana kondisi terakhir daripada rakyat-rakyat Palestina yang mereka sampai hari ini masih mendapatkan perlakuan yang kejam, perlakuan yang zalim dari tentara-tentara Israel. Dan oleh karena itu kita sangat-sangat mengutuk keras atas perbuatan-perbuatan dari tentara-tentara Zionis Israel ini yang mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kita sangat prihatin dengan kondisi saat ini dan bahkan 9 bulan terakhir ini, bagaimana orang-orang Israel itu tidak henti-hentinya menyerang dan kemudian membunuh daripada anak-anak orang-orang yang ada di Gaza atau bangsa Palestina. Dan informasi terakhir dari Departemen Kesehatan Bapak Ibu itu hampir 40.000 jiwa terbunuh, syahid. Ini luar biasa, angka yang sangat fantastis
Dan kita sangat berduka dan sangat berbelasungkawa dengan peristiwa ini terjadi. Coba bayangkan hadirin berbahagia jika ini misalnya terjadi di suatu negeri kita, bangsa kita misalnya. Sekian puluh ribu terbunuh syahid, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka berjuang, mereka itu ya mempertahankan daripada hak-haknya. Luar biasa, ini perjuangan yang sangat luar biasa, dan tentunya perjuangan yang tidak akan pernah berakhir kecuali dengan mendapatkan yang namanya kemenangan dan kemerdekaan. Jadi Bapak Ibu berbahagia, oleh karena itulah penting kita membahas pada pagi hari ini bagaimana Al-Quran membongkar daripada karakter jahat, karakter watak buruk daripada orang-orang Yahudi ini. Karena kalau kita lihat dari zaman para nabi, Bapak Ibu, dan bahkan sampai hari ini, yang namanya orang-orang Yahudi itu mereka perbuatannya sangat buruk dan sangat jahat sekali, terutama terhadap bangsa dan rakyat Palestina. Al-Quran telah tegas mengungkapkan berbagai macam sifat dan watak buruknya orang-orang Yahudi ini. Ya, dari zaman Nabi, zaman nabi-nabi dan zaman rasul-rasul sampai saat ini, yang namanya orang-orang Yahudi ini sifat mereka itu semakin ugal-ugalan, semakin brutal, dan mereka ini adalah orang yang paling, kalau bisa kita nilai, adalah orang yang paling kejam ya di dunia ini. Coba kita lihat, ma'asyiral muslimin berbahagia. Nah, oleh karena itulah penting kita ketahui bahwasanya ada beberapa watak buruk orang-orang Yahudi ini yang diceritakan dalam Al-Quranul Karim, dan bahkan berulang-ulang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan yang menariknya adalah bahwasanya orang-orang Yahudi ini mereka sangat banyak diutus para nabi dan rasul berulang-ulang kali, tapi malahan mereka itu tidak peduli dengan ajaran yang disampaikan. Dan bahkan tidak banyak di antara mereka orang-orang Yahudi ini ya yang mengikuti daripada ajaran para nabi-nabinya. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia. Nah, yang pertama orang-orang Yahudi ini ya, yang pertama sekali sikap atau sifat watak buruk mereka itu, mereka suka mencampurkan antara yang hak dengan yang batil, dan kemudian mereka itu suka menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang ada. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran itu, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wahai ahlil kitab, ya maksudnya orang-orang Yahudi itu diantaranya, mengapa kamu mencampur adukan ya antara yang hak dengan yang batil, dan kemudian menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin berbahagia, inilah sifat daripada orang-orang Yahudi yang pertama. Mereka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, dan kemudian mereka suka menyembunyikan kebenaran. Nah, karena ini pernah terjadi gitu ya. Pernah terjadi, diceritakan bahwasanya ya orang-orang Yahudi itu mengatakan, mari kita beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Tapi mereka itu beriman di pagi hari. Ya, sebahagian mengajak kita beriman di pagi harinya, tapi di sore harinya mereka kembali kepada kekafiran. Nah, mereka mencampur adukan. Ya, setengah beriman, setengah kafir. Setengah percaya kepada Allah dan setengahnya mereka mengingkari. Nah, inilah salah satu di antara tabiat atau watak buruk daripada orang-orang Yahudi ini, yang mana mereka suka mencampur adukkan daripada
hak yang dengan yang batil, dan kemudian mereka ini orang-orang Yahudi ini suka menyembunyikan daripada kebenaran. Masyarul muslimin berbahagia. Nah, kemudian yang kedua adalah tabiat dan watak buruk orang-orang Yahudi ini adalah mereka suka berkhianat, curang Pak, dan suka menipu. Inilah yang terjadi di Palestina itu. Berulang-ulang kali mereka mengatakan gencatan senjata dan sudah disepakati oleh para pejuang Palestina. Namun apa yang terjadi? Ya, ini kembali mereka membuat ulah dan kemudian melakukan pembunuhan dan pembantaian, penyerangan, memblokade. Ini adalah sifat-sifat buruk daripada orang-orang Yahudi. Jadi mereka yang berjanji, mereka juga yang mengkhianati. Dan ini bukan hanya sekarang saja Bapak Ibu, bukan hanya di saat ya perperangan antara Israel dan Palestina saja, tetapi ternyata juga sejak zaman-zaman dahulu gitu ya. Ya, zaman-zaman dahulu kala, di zaman para nabi-nabi, di zaman para nabi-nabi dan rasul-rasul, terutama pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi ini mereka suka mengingkari daripada janji-janjinya. Dan masih banyak itu kisah-kisah ya pada zaman Rasulullah contohnya. Mereka itu curang, mereka itu menipu, mereka itu berkhianat dengan janji-janjinya. Dan ini juga termaktub dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu. Salah satu surat ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma takhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kamu berjanji maksudnya orang-orang Yahudi, mereka itu berjanji dengan Nabi Musa, ya, Nabi Musa yang diberikan Taurat kepadanya sesudah 40 tahun. Lalu orang Yahudi itu berjanji, ya, kamu menjadikan anak lembu sebagai sesembahan peninggalannya, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Jadi ketika orang Yahudi itu bersama Nabi Musa, mereka itu taat, mereka itu beribadah sama dengan beribadahnya Nabi Musa. Tetapi ketika Nabi Musa meninggalkan mereka, beranjak dan berpaling dari mereka, ya, pergi dari mereka, kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Kemudian orang-orang Yahudi itu, ya, mereka itu menyembelih sesembahan. Apa itu? Ijl. Ijl itu ya adalah salah satu patung ya, patung yang mereka sembah. Ini adalah hal yang merupakan perbuatan yang zalim, ya, perbuatan yang zalim. Jadi mereka itu nyembah patung lembu Pak, lembu, ya, anak lembu, patung anak lembu mereka sembah. Nah, tapi ketika mereka itu berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, ya, mereka itu mengatakan sami'na wa ata'na, kami percaya dengan engkau wahai Rasulullah, ya, kami percaya dengan engkau, kami mengikuti, ya, kami mengikuti apa yang engkau bawa, apa yang engkau ajarkan, kami taat kepadanya, kepada Allah, kami taat dengan perintah Allah. Tetapi ketika Nabi Musa pergi dari hadapan mereka, mereka kembali berbuat zalim dengan menyembah patung anak lembu. Masyarul muslimin berbahagia. Masih banyak lagi kisah-kisah yang lain bagaimana kecurangan-kecurangan ataupun pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, di antaranya pada masa Nabi Muhammad SAW ada watak orang-orang Yahudi, watak-watak buruk orang Yahudi itu, yang mereka itu suka berkhianat. Ya, mereka itu tidak bisa menghilangkan yang namanya karakter pengkhianatan itu. Makanya sampai saat ini Bapak Ibu berbahagia, yang namanya orang Yahudi itu tidak akan selesai, ya, tidak akan berakhir kebiadaban-kebiadaban yang dia lakukan. Tidak akan selesai pengkhianatan-pengkhianatan, kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, terutama terhadap bangsa Palestina. Karena ini pernah terjadi, ya, pengkhianatan Bani Qainuqa namanya pada zaman Rasulullah, berawal dari pelecehan orang Yahudi kepada seorang muslimah yang dilihat oleh seorang muslim, kemudian
kemudian membunuh orang-orang yang melecehkannya itu. Muslim tersebut kemudian dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada mereka, ya, tatkala adanya piagam Madinah. Ya, namun orang-orang Yahudi itu tetap menentangnya. Mereka tidak setuju. Dan bahkan, ya, mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad." Ya, mereka mengatakan, "Ya Muhammad, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafara min Quraisyin kanu aghmaran la ya'rifuna al-qital. Innaka law qatalnata la'arafta inna nahnu an-nas." Orang-orang Yahudi itu mengatakan, apa kata mereka? "Ya wahai Muhammad, janganlah engkau terpedaya oleh dirimu sendiri, karena engkau telah membunuh beberapa orang dari Quraisy yang masih muda dan tidak mengetahui cara berperang. Sesungguhnya jika engkau melawan kami, engkau akan mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang sebenarnya." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah, ya, fambiz ilaihim ala sawa'in innallaha la yuhibbul khainin." Dan jika kamu khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu kaum, maksudnya Bani Qainuqa itu orang-orang yang berkhianat, orang-orang Yahudi berkhianat dengan Rasulullah, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Ini adalah salah satu bukti dari beberapa bukti yang terjadi bahwa pengkhianatan orang-orang Yahudi itu selalu terjadi, bahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu pengkhianatan Bani Qainuqa namanya, Pak. Yang kedua ada namanya pengkhianatan Bani Nadir. Ya, terjadi setelah 6 bulan dari perang Badar atau setelah perang Uhud. Mereka merencanakan untuk membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas dorongan dan hasutan dari orang-orang musyrik atau Quraisy di Mekah. Namun rencana mereka terungkap sehingga mereka diusir dari Madinah. Jadi upaya-upaya kecurangan-kecurangan, padahal sudah ada perjanjian, ya, bahwa tidak ada yang namanya pembunuhan, perperangan. Ternyata apa yang terjadi? Mereka juga tetap melakukan, ya, melakukan penyerangan, pembunuhan, ya, terhadap orang-orang Muslim. Nah, inilah sebabnya, masyarakat Muslimin berbahagia, kemudian Bani Nadir itu, orang-orang Yahudi Bani Nadir, mereka diusir dari kota Madinah karena pengkhianatan yang dilakukan kepada kaum muslimin dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini Bapak Ibu lebih ke sejarah, ya. Sejarah beberapa watak atau tabiat buruk daripada orang-orang Yahudi, ya, kepada baginda Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ada yang ketiga, pengkhianatan Bani Quraidah. Nah, maka terjadi ketika Madinah dikepung oleh pasukan sekutu daripada perang Ahzab atau perang Khandaq. Ini juga karena terjadinya pengkhianatan, kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Rasulullah, sehingga terjadilah perang Ahzab namanya atau perang Khandaq di saat itu. Ini merupakan, ya, pengkhianatan yang ketiga dari Bani Quraidah, ya, orang-orang Bani Quraidah. Kemudian ada lagi yang keempat, mereka menghadiahi Rasulullah SAW itu kambing yang sudah diracuni setelah Khaybar ditaklukkan di saat itu. Nah, ini juga pengkhianatan mereka. Orang-orang Yahudi itu berkeinginan untuk membunuh daripada baginda Rasulullah SAW. Mereka itu di hadapan Rasulullah itu kelihatan baik, gitu, ya. Jadi lebih ke munafik juga. Mereka orang Yahudi ini munafik, berkhianat. Ya, mereka itu baik, seolah-olah baik kepada kaum muslimin, bahkan baik kepada Rasulullah. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka-mereka ini berkhianat, ingin membunuh daripada baginda Rasulullah SAW dengan
memberi ya. Dengan memberi, apa yang dia beri? Kambing, Pak. Dia beri kambing kepada Rasulullah yang sudah matang. Tujuannya apa? Untuk membunuh daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Ini adalah 4 kasus yang terjadi dan juga beberapa dari kaum atau golongan ya, golongan yang mereka ini ya nyata-nyatanya memerangi daripada kaum muslimin. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah yang kelima, mereka itu suka berbuat dengki, Pak. Jadi makanya orang-orang Yahudi ini kenapa mereka itu ingin mengambil tanah Palestina, menguasai keseluruhannya? Karena mereka itu dengki. Karena tanah Palestina itu adalah salah satu tanah yang diberkahi Allah. Ya, yang mana subur, sejahtera dan makmur. Jadi di Palestina itu Bapak-bapak kalau pernah lihat itu anggur itu buah-buahan tanaman dan termasuk tin, zaitun dan buah-buahan yang lainnya itu sangat subur. Pertanian itu di Palestina sangat subur. Dan sementara di Israel itu tandus gersang. Akhirnya mereka tidak senang hati, Pak. Dengki. Ya, mereka itu tidak senang dan tidak suka melihat tanah Palestina itu ya, umat Islam di Gaza itu sejahtera. Walaupun mereka sudah mendapatkan wilayah ya yang mereka kuasai dan mereka namai Israel itu, tetapi mereka tidak puas, Pak. Jadi mental penjajahnya itu masih ada gitu. Ya, akhirnya mereka, karena mereka memiliki rasa dengki, akhirnya mereka ingin menguasai keseluruhan tanah Palestina. Mereka kuasai, mereka ingin mengambil kembali karena menurut mereka itu adalah tanah nenek moyang mereka sendiri. Padahal kaum muslimin berbahagia, kalau kita lihat sejarahnya, mereka Yahudi yang ada saat ini, yang Zionis itu, yang memerangi orang Islam itu, mereka adalah Zionis atau Yahudi ya, dari bekas perperangan atau bekas-bekas daripada serbuan dari Nazi Hitler di saat itu. Mereka menyelamatkan diri dan kemudian mendapatkan tempat tinggal di Palestina. Tapi mereka itu yang tadinya tamu, mereka itu diselamatkan. Ternyata mereka itu adalah orang yang sangat jahat sekali. Karena memang wataknya orang-orang Yahudi itu adalah watak yang sangat-sangat jahat sekali dan sangat-sangat buruk sekali. Sehingga mereka, kaum muslimin berbahagia, ya tidak pernah bersenang hati melihat keberhasilan dan kesejahteraan yang dimiliki oleh umat Islam, terkhusus rakyat dan bangsa Palestina. Makanya sampai saat ini mereka bertujuan ingin menguasai seluruh Palestina secara 100% dan bahkan ingin membumi hanguskan negeri Palestina. Dan coba kita lihat di peta itu sudah tidak ada lagi nama Palestina, Bapak Ibu. Nah inilah, kemudian apalagi mereka itu orang-orang Yahudi ini suka menebar fitnah, Pak. Membuat kerusakan dan kekacauan. Makanya orang-orang Yahudi ini ya suka membunuh, ya menghancurkan, suka berbuat keonaran, ya, dan juga mereka suka berbuat kekacauan dan fitnah, menebar fitnah. Dan termasuk juga di Indonesia ini juga banyak juga, ya, orang-orang Yahudi yang mereka memiliki visi misi dan kemudian juga membantu daripada gerakan-gerakan Zionis. Kita harus berhati-hati, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, mereka dengan dalil HAM, mereka ingin diakui eksistensinya. Ini membahayakan sekali. Dan ini sangat-sangat terbukti bahwa banyak di antara beberapa video-video, berita-berita yang beredar, dialog-dialog di antara mereka itu senantiasa ingin menghidupkan, ingin kembali, ya, membangkitkan perjuangan dari nenek moyang mereka, daripada orang-orang Yahudi itu. Na'udzubillah. Ini bahaya sekali, ma'asyiral muslimin berbahagia. Nah, oleh karena itulah di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang bercerita, yang menjelaskan tentang sifat-sifat buruk daripada orang-orang Yahudi ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah mereka suka merubah daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka suka merubah
yang merubah-rubah perkataan Allah, ya, mereka karang-karang, mereka rubah-rubah, mereka manipulasi, ya, dan termasuk juga bagaimana sejarah, ya, mereka rubah sehingga banyak di antara umat manusia ini terperdaya dengan perilaku-perilaku jahat mereka ini. Ini sangat berbahaya sekali kaum muslimin berbahagia. Dalam Al-Quran juga surah Al-Maidah itu jelaskan itu, ya, yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Jadi mereka itu suka merubah-rubah perkataan Allah, ya, dan kemudian mengacak-acak Al-Quran itu sehingga banyak di antara umat Islam ini, ya, yang kelimpungan juga gitu ya. Mereka yang tidak faham akhirnya mereka, oh iya juga ya, oh begitu ya. Nah, inilah yang kita khawatirkan dari sifat mereka yang suka berbuat keonaran, membuat kekacauan dan merubah syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya inilah yang terjadi, banyaknya, ya, sejarah-sejarah yang diselewengkan, yang dirubah oleh mereka. Masyarul muslimin, ada lagi mereka itu suka merendahkan orang lain. Makanya mereka itu ingin membunuh, menghancurkan umat Islam ini karena mereka meyakini bahwa golongan mereka lah yang mulia, golongan mereka lah yang paling terhormat, yang dianggap mereka itu yang pintar gitu, ya. Nah, oleh karena itulah kita harus berhati-hati, ya, dengan keadaan dan kondisi, dengan berbagai macam tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, kepada kaum muslimin khususnya, ya, termasuk bangsa Palestina. Kemudian apalagi mereka memiliki keras hati, hatinya keras Bapak Ibu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada itu lagi. Jadi hati mereka itu, orang-orang Yahudi itu keras, Pak. Ini tabiat yang memang tidak bisa diberikan nasihat, ya. Dan ini juga bukan hanya orang Yahudi, kita juga umat Islam juga banyak yang memiliki yang namanya keras hati gitu ya. Ya, kalau udah hati yang keras maka tidak akan pernah masuk yang namanya nasihat, Pak. Tidak akan pernah yang namanya masuk hidayah, Pak. Tidak akan pernah masuk yang namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mental semua, Pak. Apa yang dinasihatkan, apa yang disampaikan, apa yang diajarkan dari Al-Qur'an itu, apa yang disampaikan dari hadis Rasulullah, semuanya mental, Pak. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang memiliki hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Dan kemudian apalagi orang Yahudi itu tamak, Pak. Jadi banyak, Pak. Inilah karena ketamakan mereka itulah mereka itu senantiasa, ya, suka menjajah, ya, dan bahkan merampok dengan kejamnya, ya, menguasai daerah orang lain. Nauzubillah. Ini bukan saya yang berbicara, Pak, tapi adalah Al-Qur'an. Sebagaimana Al-Qur'an mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam ayatnya itu Al-Baqarah, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihi minal adzab ay yu'ammara wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tamak. Orang Yahudi itu adalah manusia yang paling tamak di muka bumi Allah ini. Maka oleh karena itu berhati-hatilah kita dengan sikap dan sifat dan watak mereka ini, karena kehidupan mereka ini adalah kehidupan dunia. Mereka tidak memikirkan akhirat. Karena mereka cinta kepada dunia, akhirnya mereka itu, ya, rakus, tamak dengan dunia, cinta terhadap dunia. Maka mereka ingin menguasai dunia, ya, menguasai dunia, mengambil dunia, dan kemudian dengan berbagai macam trik-trik dan intrik mereka ingin mengelabui umat Islam ini sehingga mereka dapat menguasai seluruh dunia ini. Jadi oleh karena itu masyarul muslimin berbahagia, orang-orang Yahudi ini sifat-sifatnya dan tabiat-tabiatnya juga banyak didapatkan atau banyak kita dapati di antara umat Islam juga. Ini harus berhati-hati, kaum muslimin berbahagia, ya. Kemudian apalagi mereka benci terhadap kaum muslimin, mereka berbuat tipu daya. Dan yang paling menyedihkan lagi dari sifat-sifat mereka itu adalah orang-orang Yahudi itu suka membunuh. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq, dzalika bima saw wa kanu ya'tadun. Ya,
dan mereka membunuh para nabi-nabinya yang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah kedurhakaan yang paling menyeramkan daripada orang-orang Yahudi itu. Jadi demikian banyak nabi-nabi dan rasul-rasul diutus kepada mereka, mereka itu suka membunuh ya para nabi dan rasul itu. Ya, kenapa hadirin berbahagia? Karena mereka tidak suka dan tidak senang diberikan nasihat. Ya, mereka merasa benar sendiri. Masyarul muslim kaum muslimin yang berbahagia, orang-orang di akhir zaman ini mereka itu akan terpedaya dengan berbagai macam tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Islam juga akan banyak mencontoh atau meniru-niru, dan bahkan ada umat Islam yang akan meyakini bahwa orang Yahudi ini hebat, pinter gitu ya. Nah, ini dikhawatirkan masyarakat muslim yang berbahagia. Kalau di akhir zaman banyak di antara umat Islam ya yang terperdaya dengan sikap-sikap dan watak-watak orang Yahudi ini, kita khawatirkan ya di akhir zaman ini banyak di antara kaum muslimin yang mereka itu akan terperdaya, yang akan terjerembab kepada pemikiran Yahudi, yang kemudian mereka akan meninggalkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya. Itu sajalah mungkin barangkali Bapak dan Ibu kaum muslimin kajian kita pada episode kali ini untuk mengetahui sejarah dan watak tabiat busuk daripada orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran dan iktibar buat kita semuanya, agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang pro terhadap pemikiran-pemikiran orang-orang Yahudi. Apalagi di negeri kita tercinta ini sudah banyak ya bergentayangan pemahaman Yahudi itu, dan bahkan orang-orang yang memproklamirkan dirinya sebagai orang-orang Yahudi. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Demikian saja, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya, dan kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.